Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang sebentar lagi kesuksesan akan kamu raih. Jadi, ini adalah collective reading diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa dasarnya bisa tidak dan energi bisa vice versa. Aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi, siapapun yang klik video ini ada pesannya untuk kamu. Namun, alangkah bijaknya jika kamu memahami realita kamu seperti apa. Jadi, pembacaan di sini tuh bukan hanya secara harafiah ya yang aku sampaikan pesannya, tapi kadang-kadang ada pesan-pesan yang metafora, jadi harus diproses dulu. Lalu this is timeless reading, mau kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, fokuskan tentang dirimu sendiri, hempaskan pikiran tentang orang lain. Jadi fokusnya kembali lagi ke diri sendiri. Jadi pause videonya jika kamu butuh waktu untuk bisa konsentrasi. Karena this is positive reading, jadi untuk claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir, oke? Lalu kita langsung cek aja tentang sebentar lagi kamu akan meraih kesuksesan. Apa kesuksesannya? Kesuksesan apa yang segera kamu akan raih dalam dekat? That is great guide in 8 power like that Yesus. So my goes I can speak the truth, give information and protection to set through my soul tribe. Go watch this video. Di sini ada The Emperor, terutama untuk kalian yang pebisnis ya. Kalau aku lihat bisnisnya akan semakin secure, akan semakin aman, semakin memberikan kamu kedudukan yang bagus, atau rencana-rencana kamu di bisnis itu akan benar-benar terrealisasi. Jadi rencana-rencana masa depan di bisnis itu akan kelihatan dengan jelas gimana cara realisasikannya. Dan ini kalau yang aku lihat untuk kalian juga yang baru mau mulai untuk berbisnis, ini adalah validasi. Dimana ini waktunya kamu buat planning yang bagus, coba disiplinkan si rencana-rencanamu gitu. Jadi aktif untuk mewujudkan. Karena kalau kita namanya manifestasi atau meminta sama Tuhan, bukan hanya berdiam diri, tapi kita mewujudkan sesuatu. Kita bergerak mewujudkan sesuatu. Itu yang namanya semesta nanti akan ngelihat usaha kita. Kalau yang aku lihat di sini ngomongin soal kedudukan ya, terutama di karir. Jadi kesuksesan yang segera kamu raih sebenarnya ini ngomongin soal status sosial, atau misalnya bisa dibilang kayak kebanyakan memang di karir, terutama untuk kalian yang entrepreneur gitu. Terus kalau di sini untuk kalian yang memang berencana untuk bangun bisnis, ini kalau aku bisa kasih saran, coba lebih bijak dalam memilih partner kalau kamu punya partner, atau kalau kamu kerja sendiri, lebih bijak lagi menata hidup gitu. Jadi semuanya kan harus ditata, nggak hanya kayak bangun tidur randomly ngelakuin sesuatu. Setiap pagi harus bikin planning dulu, mau apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu fokuskan gitu. And then dari The Emperor sendiri, ini ngomongin soal keamanan, bisa keamanan finansial, keamanan di karir. And then kalau yang aku lihat untuk beberapa dari kalian, kalau kita tidak ngomongin soal entrepreneur atau pekerjaan, yang aku lihat di sini adalah pertemuan dengan seseorang. Jadi kesuksesannya adalah kamu bertemu sama seseorang yang bisa memahami kamu. Jadi kayak kamu dapat rezeki, tapi kadang-kadang kan rezeki bukan hanya dalam bentuk uang ya. Semesta apalagi kalau dikasih sama Tuhan, kita rezeki banyak banget ya. Jadi kamu diberikan rezeki dalam bentuk seseorang yang memang akan memahami diri kamu. Kamu akan ngerasa sangat secure, ngerasa sangat dilindungi sama orang itu. Dari energi The Lover sendiri, memang ada perbedaan nih antara kamu sama orang ini. Bisa perbedaan usia, perbedaan generasi, atau bahkan perbedaan pola pikir. Yang satu halus, yang satu agak kasar, bisa saja seperti itu. Cuman karena perbedaan tersebut akhirnya bisa complement each other. Sama kayak menemukan potongan-potongan puzzle yang pas gitu. Nah, ini ada validasi lagi dari Three of Wands. Kalau hidupmu akan menanjak, jadi level kehidupan akan semakin naik. Semakin kita naik di level kehidupan, tanggung jawab akan semakin besar, harus mampu untuk memikul, kitanya harus semakin kuat. Jadi ibaratkan gini, sama kayak kamu mikul beras gitu. Tadinya kamu cuma mampu mikul 10 kilo beras. Semakin kamu kuat, semakin kamu terbiasa, 10 kilo itu bakalan ringan lama-lama.
akhirnya ditambah lagi gitu. Tapi kan semakin banyak yang bisa kamu pikul. Nah, sama kayak kehidupan, tanggung jawab itu semakin besar karena kita sudah terbiasa. Membiasakan diri dengan cara apa? Disiplin gitu. Jadi ngelakuin apa sesuatu itu pakai disiplin dan pakai konsisten. Kalau cuma kamu ngelakuin cuma sesaat aja, contoh ya, kayak lagi suka banget bisnis gitu, menggebu-gebu di awal, konsistennya cuma di awal doang, semangatnya di awal terus lama-lama meredup, itu sama saja kamu cuma mengisi waktu saat kebosanan aja gitu. Kalau misalnya pengen ngeliat hasilnya, konsisten dan lakukan tiap hari gitu. Jadi kalau ngeliat hasilnya pengen cepet-cepet itu sesuatu yang instan memang bisa datang. Kadang-kadang ya semesta ngasih kita hadiah. Sesuatu yang instan datangnya cepet gitu. Pengen kesuksesan dengan yang cepet instan gitu. Kadang-kadang ada, tapi yang perlu kamu ketahui, kadang-kadang yang datangnya cepat juga perginya cepat. Jadi untuk memiliki kekayaan, kesuksesan yang long last, yang kamu rasakan bukan dirimu ya, tapi dirimu di masa depan saat tua atau bahkan keturunan kamu juga merasakan, itu adalah hal yang dilakukan dengan konsisten, kedisiplinan, tiap hari dilakukan, dibangun, diusahakan gitu. Jadi dibentuk dengan sesuatu yang kita lakukan tiap hari. Dan kalau yang aku lihat di sini semesta memberi nih, kamu dikasih tangga buat naik nih gitu. Skillnya kamu udah punya, semesta ngasih kamu hadiah, Tuhan kamu memberikan bakat, Tuhan memberikan jalan. Gunakan itu semua. Kadang-kadang manusia tuh mensepelekan hal-hal kecil, taking things for granted. Hal yang biasa kita terima akhirnya dianggap sepele, hal biasa. Padahal hal-hal yang sudah kita punya dalam hidup yang dengan sumber unlimited, contohnya seperti tenaga, kepintaran, atau bahkan dari sumber-sumber yang setiap hari ada gitu. Coba dimaksimalkan gitu, dibentuk sebisa mungkin agar apa yang kamu punya secara natural itu emang bisa membantu kamu di masa depan gitu. Lalu selain ini ngomongin soal karir dan love life ya, kalau aku lihat kesuksesan yang akan kamu raih itu lebih seperti kayak the way people thinks about you. Jadi cara orang-orang memandang diri kamu. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang sukses gitu. Mungkin memang orang-orang tidak akan melihat dapurnya seperti apa ya, struggling kamu kayak gimana, tapi orang bakalan memberikan applause gitu, memberikan tepuk tangan. Seperti ada wibawa yang terpancar dari auramu yang membuat orang-orang tuh agak segan karena mereka melihat diri kamu sudah di posisi yang sangat bagus. So aku bakalan lihat lagi, kita lihat validasi. Dari sini sebentar lagi kesuksesan akan kamu raih. Jenis kesuksesan yang akan kamu raih dalam dekat. Ini ada yang kayak punya kemenangan gitu loh. Entah itu kamu secara harafiah ya ikut lomba atau dengan kemenangan di kehidupan. Di sini ada the Eight of Swords and then the Queen of Coins. Kadang-kadang yang mensabotase diri kita untuk mencapai kesuksesan adalah pikiran kita sendiri. Jangan sampai kamu memalingkan matamu dari kebenaran. Jangan sampai kamu mengalihkan pikiran kamu dari kebenaran. Jadi istilahnya kamu ngeliat sebuah kebenaran tapi kamu tidak mau tahu tentang itu, atau kamu mengabaikan itu, denying tentang kebenaran. Jangan sampai denying sama kebenaran apapun itu. Kadang-kadang contoh ya, kasusnya gini, kita ngomongin soal karir nih gitu. Di karir kamu lagi menanjak, cuman ada godaan di percintaan, tapi akhirnya terbuai gitu. Padahal udah ngelihat kebenarannya gitu. Kamu berhubungan dengan sosok yang seperti apa, baik dan buruknya udah kelihatan. Cuman denying, malah tidak melihat kebenaran, malah acuh tak acuh sama kebenaran, yang akhirnya itu akan mempengaruhi di karir. Walaupun terdengar tidak relevan, gak ada nyambung nih gitu antara percintaan sama karir. Orang si cowoknya atau ceweknya juga bukan nggak ada sangkut pautnya sama karir gitu. Contohnya pikirannya seperti itu. Cuman itu akan sangat berpengaruh karena energi
gitu. Energi apapun yang mempengaruhi kita kadang-kadang juga bisa mempengaruhi dalam kita menentukan hal-hal lain dalam kehidupan. Jadi saat semesta ngasih unjuk the truth nih, kebenaran seperti ini, diterima. Lalu yang tadi aku bilang, kadang-kadang mensabotase kesuksesan kita adalah pikiran kita sendiri. Saat kita ngerasa minder, saat kita ngerasa kurang percaya diri, ngerasa kayak nggak bisa, tapi sebenarnya bisa gitu. Nah itu hal-hal yang harus kamu lawan. Kadang manusia itu malah sikut-sikutan sama manusia lainnya, berkompetisi sama orang lain. Contoh kayak di kantor, kompetisi sama teman kantor, atau misalnya dalam kehidupan kompetitif lah gitu. Yang harus kita kompetitif itu sama siapa adalah sama diri kita yang kemarin. Jadi kita itu harus bisa lebih baik daripada yang kemarin gitu. Yang harusnya kita lawan adalah keburukan-keburukan atau hal-hal yang tadi mensabotase kita dengan pikiran negatif, rasa kurang percaya diri dan sebagainya gitu. Lalu kesuksesan yang akan kamu raih adalah secara finansial, karena kalau dari The Queen of Coins itu dia punya sesuatu di tangannya. Kalau kamu lihat di sini, jadi kayak ngomongin soal rezeki bisa datang secara materi. Queen of Pentacle itu kalau secara sifat dan energi ya, pertama udah jelas dia gak kekurangan. Kedua, dia itu sangat mensyukuri hal-hal yang sangat natural datang ke dalam hidupnya. Contoh gini ya, ada orang yang susah payah ke pasar cari cabai gitu, beli cabai mahal dan segala macam, terus akhirnya pulang ke rumah complaining, ngedumel, aduh cabai mahal banget deh gini, pasti salahnya pemerintah gitu. Contohnya kayak gitu. Nah sementara kalau energi Queen of Pentacle adalah dia tahu nih there's a problem di sistem sosial, contohnya kayak gitu. Dia bisa putar otak atau cari cara, ya udah aku tinggal nanam aja cabai gitu di pekarangan rumah, tumbuh sama kok cabenya gitu. Jadi kepintaran itu datangnya secara natural. Nah kesuksesan yang bisa kamu raih itu bentuknya tumbuh secara natural, secara dengan sendirinya. Kepintaran untuk bisa cari celah untuk menggapai apa yang kamu pengen gitu. Jadi bukan hanya konsep cabai ya, apapun. Ada orang lain yang susah payah untuk ngedapetin sesuatu, sementara kamu mendapatkan itu dengan cara yang mudah, cara yang sangat natural gitu. Dan apapun yang kamu raih di sini, kamu raihnya dengan gampang. Nah itu yang akan membuat orang-orang itu segan, orang-orang itu amazed atau kagum sama diri kamu, karena yang lain tuh ngedapetin posisi kamu sulit, sementara kamu gampang. Nah di sini dari energi The Queen of Coins ini juga menunjukkan apapun yang kamu raih, kamu juga bisa giving to others. Jadi giving itu adalah kunci untuk kesuksesan juga. Jadi manusia itu kan ada gunanya untuk manusia lain ya. Jadi kalau kita punya sesuatu, alangkah baiknya kita bisa memberi juga. Kita bakal lihat dari sini. Ini adalah bentuk kesuksesan yang akan kamu raih dalam waktu dekat. Ada potential, kamu akan gali potensi diri yang mungkin dulu kamu nggak tahu kamu bisa. Contoh, dulu kamu nggak tahu bisa masak, sekarang bisa masak. Dulu kamu nggak tahu kamu bisa menjadi pebisnis, sekarang bisa jadi pebisnis. Dulu kamu nggak tahu bisa nyanyi, kamu ternyata bisa nyanyi. Jadi nanti ada potensi atau bakat di diri kamu yang akan muncul, kamu bisa asah. Di sini ada illumination. Apapun yang kamu pilih, jalannya itu akan diberikan cahaya. Jadi tidak ada di dalam kegelapan. Jadi kamu tinggal memilih dengan niat yang baik, yang tulus, jalannya akan mulus, jalannya akan terang. Dan dari illumination yang tadi aku bilang, kepintaran, kecerdikan, common sense. Jadi orang-orang itu bakalan mungkin struggling untuk ngedapetin sesuatu yang kamu ngelakuin mendapatkan itu dengan cara yang mudah, karena kepintaran atau pemahaman untuk dapetin itu gampang bagimu gitu. Jadi percayalah, nggak semua orang punya pikiran yang sama kita. Jadi manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri di pikirannya. Di sini ada release, diminta untuk melepaskan. Sama kayak pohon itu kalau misalnya mau tumbuh daun baru, daun yang mati sudah harusnya digugurkan gitu. Jadi sama kayak kehidupan, ada hal-hal yang harus kita gugurkan. Boleh pola pikir, pola hidup atau lifestyle, pemahaman kita tentang diri kita sendiri yang buruk gitu. Terus di sini juga bisa saja friendship yang toxic, hubungan sama pasangan yang toxic, apapun itu yang kamu anggap itu sesuatu hal yang sudah tidak ada lagi benefitnya atau tidak ada lagi gunanya untuk dirimu, dirilis, dilepaskan.
Di sini ada sukses. Kesuksesan datangnya dengan unik, caranya masing-masing. Kalau yang aku lihat di sini, kamu pun akan menjadi seseorang yang punya keahlian yang unik ya di bidang yang kamu kerjakan. Jadi cari keunikan tersebut. Kita tuh beda daripada orang lain. Boleh, contohnya kita terinspirasi, aduh aku suka banget gitu, terinspirasi sama orang ini atau sama dia, siapapun yang kamu lihat di sosial media, apapun itu. Cuman jalan hidupnya tuh jalan hidupnya dia, jalan hidup kamu sendiri. Coba jalanin jalan hidup kamu, accepting diri kamu sendiri. Karena saat kita sudah nerima nih diri kita seutuh-utuhnya, kita akhirnya nemuin keunikan. Nah, di situ sebenarnya adalah kunci untuk kita bisa lebih bersinar daripada yang lain. Karena keunikan manusia itu masing-masing punya sendiri gitu. Lalu aku bakalan lihat lagi pesan-pesannya dari Lenormand. Kesuksesan yang akan kamu raih dalam waktu dekat. Di sini ada energi Aries, ada energi Gemini, ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada Earth sign, ada Capricorn, Taurus, Virgo. Cek sama risingnya kalau kamu soal zodiak ya. Di sini ada keberuntungan, there's a Lovers. Di sini ada Lion. Kamu akan bisa menentukan sesuatu yang negatif, contoh di dalam hidup kamu, kayak pola hidup yang nggak baik gitu, atau pikiran-pikiran negatif. Kamu juga bisa menundukkan orang-orang yang menghalangi dirimu atau keadaan yang menghalangi dirimu. Lalu kamu juga bisa menundukkan orang-orang yang bisa dibilang kayak, bukan menundukkan ya, kayak menarik hati orang-orang gitu kalau di sini. Jadi taming the lion itu kan sesuatu, lion itu hewan buas ya gitu. Taming itu menjinakkan. Jadi kamu dapat menjinakkan apapun yang buas-buas atau yang sesuatu hal yang tidak bisa dihandle yang kemarin gitu. Contohnya kamu bertemu sama masalah yang kemarin, kamu cukup ngerasa kalah di masalah tersebut, nanti karena sudah terbiasa, kamu pun akan bisa lebih ahli untuk bisa menghadapi itu gitu. Jadi ini dapat menaklukkan sesuatu, kalau aku lihat sesuatu atau seseorang sih. Terus di sini kalau yang aku lihat akan ada sebuah kejelasan lah. Jadi fall into places yang tadinya hidupnya berantakan, atau misalnya kehidupannya mungkin tidak tertata rapi gitu loh, nanti akan dirapikan. Ada rencana-rencana semesta yang mungkin kelihatannya kayak chaos, kayak berantakan, kayak aduh, kayak diserang tornado lah gitu. Tapi nanti kamu akan melihat hasilnya itu dengan rapi gitu. Oh, ternyata harusnya seperti ini memang gitu. Lalu ini protection dari segala hal-hal yang bentuknya kayak rasa iri dari orang-orang gitu, atau rasa kepo dari orang-orang. Kalau yang aku lihat dari sini adalah menetralkan energi negatif gitu. Dan kadang-kadang negatif itu juga bisa dari pancaran yang kita pancarkan dari dalam sendiri sebenarnya gitu. Contoh yang tadi aku bilang soal pemikiran tentang diri kita sendiri, rasa kurang percaya diri, kayak rasa nggak bisa dan segala macam. Lalu di sini good fortune, keberuntungan. Ada satu saran di sini. Put a fire di dalam hatimu atau di dalam jiwamu. Itu kayak konsepnya kayak semangat gitu. Tumbuhkan semangat di jiwamu untuk ngelakuin dan melindungi diri sendiri. Dan yang akan terpancar adalah kamu naruh itu ke semesta. Kamu kayak keluarkan itu ke semesta, si jiwa-jiwa yang semangat itu. Nah, kesemangatan kamu akan juga balik ke kamu, karena semesta ngerasa nih energi kamu semangat, energi kamu penuh dengan kayak berapi-api lah untuk mendapatkan sesuatu. Semesta pun akan dengan semangat ngebantu kamu gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. This is a sedikit validasi ya tentang kenapa ada the lovers di sini. The spirit guiding the power like I think it is why the lovers is here.
Karena aku dari tadi tuh ngeliat matanya The Beast itu ke beauty-nya tuh kayak fokus banget gitu loh. There's someone that watching you, bisa dari jauh. Contoh misalnya kayak kamu baru lulus kuliah nih, mau kerja, mungkin kamu punya sosok bapak yang memperhatikan kamu, menjaga kamu dari jauh gitu. Itu juga bisa jadi salah satu bentuk kesuksesan yang akan diberikan gitu. Bisa saja kayak karena kamu disayangin banget nih, maka dari itu semesta itu kayak memberikan jalan, tapi memang dari perantara gitu. Bisa saja dari orang lain. Cuman kita lihat ya, why the Lovers is here. The Nine of Pentacles. Ya, ini help from others kalau aku lihat. Jadi kesuksesan kamu ngeraihnya juga bukan sendiri banget gitu, nggak lonely kok. Kamu tidak akan kesepian, akan ada bantuan. Bisa semesta mengirimkan orang lain atau mengirimkan sosok untuk hidup kamu dengan tujuan untuk membantu dirimu. Karena dari Three of Pentacles di sini ini ngomongin soal memberikan helping hand, shoulder to cry on, kayak membantu kamu lah gitu agar tidak goyah. Dan di sini dari The Nine of Pentacles, iya, untuk beberapa dari kalian malah ini ada yang memperhatikan dan menjagamu dari jauh. So aku bakalan lihat lagi ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada The Hangman, ada The Knight of Cups, sama ada The Chariot. Oke, kalau yang aku lihat di sini ini adalah validasi soal kesuksesan yang diraih karena keseimbangan. Dan ini juga ada kesuksesan romance. And finally someone will come to your life offering a hand. Jadi akhirnya ada seseorang datang ke dalam hidup kamu untuk menawarkan romance kalau The Knight of Cups. Karena Knight of Cups itu udah pasti tentang percintaan ya. Jadi ini juga bisa juga tentang kamu mencintai pekerjaan kamu. Cuman kalau kebanyakan yang aku lihat ini tentang percintaan akan sangat sukses. Ini akan diseimbangkan dengan kesuksesan di karir. Lalu di sini ada simbol yin yang aku fokuskan di sini. Nanti ada keseimbangan. Keseimbangannya memang datangnya dari sebuah perbedaan atau kamu menemukan konsep atau memahami konsep kalau perbedaan itu dihadirkan di dalam hidup kamu bukan untuk memberikan kamu ujian, tapi memberikan kamu keseimbangan gitu. Di sini juga nanti ada The Hangman, which is kalau ngomongin soal the outcome, ini serahkan semuanya sama semesta, biar semesta yang ngatur. Cuman dari The Hangman sendiri, saat kita meminta bantuan dari semesta, belajar untuk bisa menerima juga caranya. Kadang-kadang cara semesta untuk mewujudkan apa yang kita pengen tuh unik banget gitu. Kadang-kadang kayak mobil aja lah, kayak jalan harusnya tinggal lurus doang, cuman semesta akan belokkan, muterkan, diputerin gitu, atau ada apa gitu, ada sesuatu yang sangat random bahkan gak bisa masuk akal. Hal-hal tersebut diterima. Kadang-kadang hal yang tidak masuk akal itu yang akan memberikan kamu posisi yang sangat baik, melebihi dari ekspektasi. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa post training, linknya di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misal kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading.